Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Kabar duka tragis muncul dari gereja Katolik di Nigeria, benua Afrika. Kemarin, pada hari Minggu, Hari Raya Pentakosta, tanggal 5 Juni 2022, telah terjadi serangan kelompok bersenjata yang menyerang secara massal umat Katolik saat berada di dalam gereja merayakan ibadah waktu itu. Saat itu, umat Katolik Paroki Santo Fransiskus itu sedang merayakan Misa Pentakosta seperti umat Katolik seluruh dunia pada hari itu. Dan terjadilah bahwa saat di perayaan Misa sedang berlangsung, kelompok bersenjata datang menembaki secara brutal umat yang hadir di gereja. Mereka juga meledakkan bahan peledak di gereja yang berada di bagian barat daya Nigeria itu. Setidaknya ada 50 orang dikhawatirkan tewas menjadi korban dalam serangan yang cukup tragis ini. Dan cukup tragis pula bahwa serangan itu justru terjadi di daerah Ondo, daerah yang selama ini sebenarnya dikenal jauh lebih aman dan damai ketimbang sebagian negara Nigeria yang memang dalam situasi tidak aman beberapa waktu ini. Sebelumnya, serangan kriminal dan kaum ekstremis justru terjadi di luar wilayah Ondo, tempat kejadian itu berlangsung. Serangan ini kiranya sangat mengerikan. Hal itu tampak dari video dan foto gereja itu yang diambil sesudah serangan terjadi. Gereja Santo Fransiskus dalam foto dan video ditampilkan sungguh diporak-porandakan. Gereja hancur, dan yang paling mengerikan adalah banyaknya darah yang bertumpahan di bangku maupun lantai-lantai gereja. Dalam beberapa video ditampilkan bahwa masih ada sekian korban yang sedang terbaring di genangan darah, sementara orang-orang lain sedang histeris meratapi kejadian yang tidak manusiawi itu. Hal yang juga menyakitkan adalah bahwa dari sekian korban tersebut, sebagian justru adalah anak-anak yang juga terkena tembakan. Belum ada ketetapan resmi perihal siapa yang bertanggung jawab dalam serangan tragis ini. Motif serangan pun masih sedang dipelajari oleh pihak yang berwenang. Presiden Nigeria yaitu Muhammadu Buhari melalui juru bicaranya mengatakan bahwa hanya iblis dari wilayah bawah yang bisa membayangkan dan melakukan tindakan pengecut seperti itu. Tidak peduli apapun, negara Nigeria tidak akan pernah menyerah pada orang jahat dan keji. Kegelapan tidak pernah mengalahkan cahaya. Nigeria pada akhirnya akan menang, kata Presiden Buhari. Presiden Nigeria yang saat terpilihnya telah bersumpah untuk mengakhiri krisis berkepanjangan di Nigeria beberapa waktu terakhir ini. Paus Fransiskus ternyata sudah segera mengetahuinya. Paus Fransiskus di Roma mengetahui bahwa adanya korban yang berjatuhan akibat serangan yang berbahaya ini. Atas hal ini, Paus segera menyampaikan bahwa ia turut berduka dan turut berdoa bagi para korban dan juga berdoa untuk keamanan negara Nigeria yang sedang dalam keadaan tidak aman. Paus Fransiskus mempercayakan mereka kepada Tuhan, sehingga kiranya Tuhan mengirimkan rohnya untuk menghibur mereka dalam situasi yang sulit itu. Uskup Ondo, uskup setempat, mengklarifikasi informasi yang keliru yang beredar di media sosial. Informasi keliru itu menyebutkan bahwa ada imam dan beberapa anggota gereja yang saat itu berada dalam gereja disekap dan diculik oleh penyerang. Informasi ini tidak benar, karena nyatanya semua imam di kuskupan itu aman dan tak seorang pun diculik. Demikian diungkapkan oleh Uskup Ondo, uskup setempat. Nigeria memang dikenal kurang kondusif akhir-akhir ini. Ada sekian insiden buruk yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Misalnya, ada pada akhir Mei yang lalu, ada pimpinan gereja Metodis Nigeria yang diculik dan baru dibebaskan beberapa hari kemudian setelah pimpinan gereja Metodis menembusnya dengan membayar uang tebusan yang cukup besar.
2 minggu lalu, 2 pastor Katolik juga diculik dan disekap di Katsina. Sampai saat ini, para pastor itu memang belum dibebaskan. Atas peristiwa di Nigeria ini, banyak pengamat yang menyerukan dan menyayangkan bahwa pemerintah Nigeria tampaknya gagal untuk memberikan keamanan bagi warganya, khususnya bagi warganya umat Kristen dan Katolik yang saat sedang melaksanakan ibadah. Karena itu, mari kita membawakan dalam doa-doa kita untuk beberapa waktu ini bagi kedamaian di negara ini, dan juga untuk mohonkan roh penghiburan dan penguatan bagi korban serangan yang tragis ini. Mari kita bawa dalam doa-doa kita. Yesus, Engkau andalanku, pace ebene. Yes.